Naldo. Halo pagi Bu Mei. Hai, selamat pagi. Pagi semuanya. Ya, saya sempat ngobrol sama Pak Naldo. Pak Naldo, kita kenalannya pakai cara wawancara aja ya, gitu. Boleh, Bu, boleh. Karena kalau nggak salah Pak Naldo bisa ski segala ya, Pak ya? Bisa apa? Bisa skiing. Skiing. Dulu, waktu di Dulu pernah, Amerika. Bu. 1-2 kali pernah waktu saya masih studi di Amerika, pernah beberapa kali. Ya, nanti kita ngobrol. Tapi hari ini kita nggak ngobrol tentang skiing. Tapi saya sangat senang karena, wah ini hebat juga nih. Saya pernah nyoba ski, Pak. Isinya adalah seperti snowman, menggelundung. Menggelundung, Bu. Iya. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dari Pak Naldo beberapa hal terkait bagaimana kita merespon COVID-19, terutama kita sebagai perusahaan, atau mungkin nanti kemudian hari teman-teman ada yang akan menjadi pimpinan-pimpinan perusahaan. Kita akan belajar tentang sistem kerja, bagaimana sistem kerja yang harus diterapkan di masa yang tidak normal ini. Menurut saya ini bukan new normal ya. Menurut saya kita sedang mencari bentuk, kita sedang mencoba beradaptasi, kita sedang berupaya untuk keluar dari zona nyaman kita dan menghadapi tantangan yang ada di luar sana. Kemudian juga kita akan belajar dari Pak Naldo bagaimana caranya PT Astra International kemudian bisa membaca dengan jeli kebiasaan baru pelanggan, kebiasaan baru customer, sehingga itu bisa menjadi input ketika perusahaan mengambil kebijakan, mengatur strateginya, sehingga boleh perusahaan itu kemudian tetap eksis, tetap menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaan pertama Pak Naldo dari Denver University, US untuk MBA-nya, betul ya Pak? Ya, betul, Bu. Itu kalau boleh tahu bagaimana aplikasi ilmu yang Bapak dapatkan di US dengan posisi Bapak saat ini sebagai Senior Analyst Corporate Investor Relations dari PT Astra International. Oke, selamat pagi. Saya panggilnya teman-teman aja ya, biar saya nggak berasa terlalu tua juga di sini. So basically, perbedaan, karena saya dulu undergrad-nya juga di Indonesia, lalu masternya di US. Salah satu perbedaan utama antara sekolah di Indonesia dengan sekolah di Amerika itu dari sistem pembelajarannya. Kalau di undergrad itu di Indonesia yang saya dapatkan itu lebih banyak kita dikasih teori, dikasih tugas, lalu ujian. Mungkin ada beberapa 1-2 study case, lalu ujian. Perbedaan paling mencolok dengan di Amerika itu mereka jarang sekali memberikan teori. Yang mereka berikan biasanya di kelas pertama, pada saat kita masuk dalam suatu mata kuliah itu mereka kasih suatu kasus atau suatu tugas yang mengharuskan kita untuk melakukan research atau bikin paper dengan kasus-kasus yang sebenarnya nyata atau sedang terjadi di kenyataannya. Misalnya, waktu itu saya sempat melakukan studi kasus terkait bagaimana suatu perusahaan minuman kaleng ingin masuk ke pasar di India. Jadi perusahaan ini base-nya di Amerika Serikat, tapi mereka ingin penetrate pasar di India. Jadi kita memang benar-benar ketemu dengan direksi dari atau orang-orang yang bekerja di perusahaan itu, lalu kita benar-benar susun strategi bagaimana melihat pasar di India seperti apa, kebutuhannya seperti apa, lalu juga strategi apa yang kita ingin lakukan untuk targeting atau positioning dengan pasar di India tersebut. Dan pada akhirnya pun setelah saya lulus, akhirnya itu memang produk minuman kaleng pun akhirnya masuk ke pasar India di kehidupan nyata gitu. Jadi contoh yang paling besar bedanya di situ sih kalau misalnya ditanya perbedaannya. Nah, aplikasinya apa ke Indonesia, ke pekerjaan saya? Dulu saya di S2 itu di master saya ambil MBA dengan konsentrasinya di finance.
kemampuan atau analisa finansial itu dibutuhkan di pekerjaan saya sekarang karena stakeholder saya itu lebih banyak analis-analis sekuritas pasar modal dan juga bankers, di mana mereka melihat Astra itu lebih banyak dari sisi kinerja finansialnya daripada let's say misalnya kalau misalnya kita bandingkan dengan public relation dari corporate communication gitu ya. Itu kan mereka stakeholder-nya lebih ke arah media, government. Nah, kalau di saya itu sebenarnya tujuannya juga komunikasi, tapi stakeholder-nya saja yang berbeda. Gitu sih. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk pekerjaan Bapak saat ini, kalau boleh tahu, corporate investor relation ini menurut saya posisi yang sangat strategis, sangat dibutuhkan. Ibaratnya nafas hidup dari sebuah perusahaan ketika kita bicara tentang masa depan, gitu ya. Boleh nggak Pak sharing sedikit tanggung jawab Bapak atau tantangan yang harus Bapak hadapi, terutama saat ini dengan kondisi yang kurang nyaman ini? Ya, benar Bu Mei, kalau sebenarnya saya bisa bilang di setiap perusahaan itu untuk seluruh fungsi itu pasti punya perannya masing-masing. Dan semuanya sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan sih, nggak cuma investor relation. Cuman kebetulan di investor relation ini kita kan sebenarnya sebagai pintu utama keluar masuk jalur komunikasi dengan pihak eksternal, Bu. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita keluarkan kepada pihak eksternal itu menjadi dasar atau landasan informasi yang akan mereka putuskan untuk melakukan investasi di perusahaan kita atau tidak. Kebetulan PT Astra International ini kan suatu perusahaan terbuka yang dalam artian mencatatkan sahamnya di bursa saham Jakarta. Nah, mereka biasanya berinvestasi dalam hal berupa pembelian saham Astra. Nah, memanage ekspektasi investor-investor ini yang menjadi tantangan utama, Bu. Karena terkadang orang kalau beli saham kan maunya melihatnya sahamnya naik sehingga dapat capital gain, terus dapat dividen gitu kan. Cuman kan perlu dilihat juga kalau perusahaan itu perusahaan yang sehat kan sebenarnya harus dilihat fundamentalnya juga. Itu yang menjadi tantangan utama buat saya karena sebagian besar investor di Indonesia itu masih melihat dari sisi teknikal. Dalam artian mereka tidak melihat fundamental perusahaan, mereka hanya lihat pergerakan harga saham dari hari ke hari. Itu yang sebenarnya ingin kita coba ubah, ingin kita coba manage. Karena Astra ini dari waktu ke waktu selalu menerapkan strategi untuk jangka panjang. Kita tidak pernah strateginya yang hanya untuk misalnya 1 bulan mendatang, 3 bulan mendatang, enggak. Tapi untuk 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Gitu. Jadi memang kinerja ini akan tercermin dalam harga saham kita itu tidak dalam jangka pendek. Gitu. Itu sih, Bu, tantangan utamanya. Berarti ini harus banyak paham, banyak mikir gitu ya Pak ya, nganalisa angka, kemudian betul, angka itu satu indikator, tapi bukan indikator satu-satunya, Bu. Oke. Good, thank you Pak. Ya, terima kasih, saya pikir teman-teman kita cukup mengenal sedikit tentang Pak Naldo. Sebentar lagi saya akan menyerahkan kesempatan untuk Pak Naldo memulai presentasi sharing beliau lebih tepatnya bagaimana sih perusahaan itu merespon terhadap pandemi COVID ini, bagaimana itu mempengaruhi strategi dan lain sebagainya. PT Astra International adalah satu perusahaan yang sangat profesional, sangat istilahnya ya, one of our top institution, not really institution, companies in Indonesia. Jadi saya pikir ini satu kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk belajar bagaimana sih Astra, seperti yang dikatakan oleh Pak Naldo tadi, mikirnya nggak cuma 1 bulan ke depan, tapi 3, 5, 10 tahun ke depan. Bagaimana mereka bisa menyikapi kemudian dengan kondisi pandemi seperti ini. Apakah kemudian fleksibilitas menjadi satu hal
yang juga akhirnya nggak bisa mikir 3, 5, 10 tahun ke depan, melainkan mungkin harus mikir 1 minggu ke depan. Oke, tanpa berpanjang-panjang, saya persilakan dengan hormat Pak Naldo untuk memulai paparannya. Terima kasih. Oke, thank you Bu Mei. Sebentar saya share dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah kelihatan ya Bu PowerPoint-nya? Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Mungkin di sini saya sifatnya sharing ya, karena mungkin saya juga bukan ahlinya dalam hal ekonomi, juga bukan ahlinya dalam hal COVID gitu. Cuman ini saya mau sharing juga terkait apa sih sebenarnya COVID ini berdampak ke sistem ekonomi kita, berdampak ke perusahaan, dan juga bagaimana Astra sebagai suatu grup perusahaan yang cukup besar dengan bisnisnya yang cukup banyak itu merespon ke impact dari COVID ini sendiri. Oke, mungkin saya mulai dengan sejarah pandemi global di dunia dulu ya. Mungkin teman-teman juga sudah sering lihat slide-slide seperti ini gitu ya. Cuman mungkin sedikit merimain saja, itu dalam sejarahnya pandemi penyakit itu kan sudah sering terjadi di dunia gitu, dan setiap pandemi itu biasa umat manusia selalu bisa melewati masa-masa krisis tersebut, walaupun jumlah kematian dan jumlah periode transisi untuk recovery-nya juga berbeda-beda. Mungkin yang paling saya nggak akan bahas satu-satu, tapi yang paling kelihatan cukup besar impact-nya yaitu waktu di tahun 500-an itu ada Justinian plague itu yang dibawa oleh tikus yang menyebar ke manusia. Itu hampir 50 juta orang itu meninggal pada saat itu. Lalu juga yang paling terkenal itu juga bubonic plague atau yang biasa kita sebut dengan Black Death. Itu hampir 200 juta orang meninggal di masa abad ke-14. Itu dia jumlah yang meninggal itu hampir mencapai 50% dari warga negara Eropa pada masanya itu. Lalu mulai ke abad 18-19 udah mulai masuk berbagai pandemi yang sifatnya flu, itu seperti Spanish flu, Asian flu, dan sebagainya. Di awal tahun 80-an HIV atau yang biasa kita sering AIDS, kita sebut dengan AIDS itu mulai merebak. Dan sampai sekarang pun masih terjadi karena sampai sekarang belum juga ditemukan vaksinnya. Itu sudah hampir 40 juta orang meninggal akibat HIV. Dan yang terakhir itu Ebola di sekitar 5-6 tahun lalu itu merebak di negara-negara Eropa. Dan juga untuk yang di awal yang kita sedang hadapi saat ini yaitu Corona atau COVID-19 ini dimulai di akhir tahun lalu, yang mungkin semua sudah pada tahu juga merebaknya mulai dari China, lalu sekarang sudah menjadi pandemik global. Nah, sekarang perbedaannya apa sih pandemi COVID ini dengan pandemi sebelumnya yang pernah terjadi? Perbedaan paling mencolok adalah COVID-19 ini adalah merupakan pandemi pertama yang menyebabkan berbagai negara di dunia itu men-stop atau membatasi kegiatan ekonomi mereka secara sengaja untuk memutus rantai penyebaran COVID ini. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak pernah negara-negara atau pemerintah mereka membatasi atau men-stop kegiatan ekonomi. Jadi baru dari pandemi ini yang men-stop kegiatan ekonomi. Nah, apa sih dampaknya terhadap sistem perekonomian dunia? Nah, kalau misalnya kita lihat dari grafik ini, mungkin saya juga nggak akan terlalu detail di sini. Cuman yang paling terlihat utama adalah terjadi demand shock dan supply shock. Demand shock yaitu di mana berkurangnya permintaan rumah tangga akibat dari pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya, kita dilarang untuk keluar dari rumah, kita dilarang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya tidak penting, seperti misalnya kita berolahraga di luar, atau misalnya melakukan kegiatan keagamaan. Lalu juga ada toko-toko juga pada tutup gitu. Jadi itu menyebabkan demand shock yang terjadi di sistem tatanan ekonomi dunia.
Lalu juga dari sisi supply, bisnis-bisnis juga banyak yang sifatnya setengah mati, setengah hidup gitu, atau misalnya memang udah benar-benar mati karena memang tidak ada aktivitas produksi yang dapat dilakukan. Contohnya kayak pabrik, itu mungkin banyak pabrik di Indonesia dan di dunia juga berhenti atau stop produksi karena tidak ada supplier yang bisa masuk untuk memberikan bahan baku. Ini terjadi karena adanya larangan ekspor impor yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di seluruh dunia. Dampaknya apa sih kalau misalnya stop produksi? Banyak pabrik-pabrik stop produksi itu pasti akan menyebabkan karyawan-karyawan pabrik itu juga menjadi tidak menerima gaji atau dirumahkan. Nah, ini juga menjadi suatu tantangan utama bagi sistem ekonomi dunia atau Indonesia sendiri, sehingga banyak terjadi pengangguran. Lalu juga dari sisi government, mereka mau nggak mau harus memberikan insentif atau bantuan kepada baik dari sisi bisnis maupun kepada rumah tangga. Sedangkan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga harus dibarengi dengan penerimaan pajak yang lebih rendah. Penerimaan pajak yang lebih rendah itu terjadi karena kegiatan ekonomi kan berkurang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum COVID gitu. Dari sisi sektor finansial juga banyak terjadi, bisa dikatakan itu contohnya bank-bank atau perusahaan-perusahaan pembiayaan itu mengalami kredit macet. Karena orang yang tadinya bisa cicil mobil, cicil motor, pinjaman modal kerja, yang punya cicilan itu tidak bisa bayar lagi installment-nya karena mereka, let's say, dirumahkan, atau misalnya jam kerjanya dikurangi. Itu sehingga sebenarnya banyak hal dari sistem ekonomi kita yang terkena dampaknya dari pandemi ini yang disebabkan oleh pembatasan atau pelarangan yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah, ini kita lihat beberapa contoh perusahaan-perusahaan di dunia yang mungkin kalau kita lihat nama-nama ini, kita tidak akan pernah menyangka kalau mereka akan jatuh gitu. Mereka benar-benar tadinya selama ini merupakan market leader di industrinya masing-masing. Contohnya seperti kita lihat JCPenney, itu suatu perusahaan retail salah satu yang terbesar di Amerika, itu udah menyatakan bankrupt di bulan Mei kemarin. Lalu juga Hertz, itu suatu perusahaan rental mobil terbesar di dunia, itu juga menyatakan bankrupt di bulan Juni kemarin. Banyak perusahaan-perusahaan juga terkena dampak dari COVID ini sehingga mereka harus melakukan pemotongan karyawan seperti Hilton, HSBC, lalu juga perusahaan-perusahaan airline, itu perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata, tourism, itu juga pasti terkena dampak yang paling besar dari COVID ini. Lalu meskipun demikian kita melihat bahwa COVID pandemi ini sebenarnya punya dua sisi mata koin. Karena kita melihat juga dari setiap situasi yang sulit, pasti kita akan melihat juga ada pihak-pihak yang diuntungkan. Saya akan kasih lihat satu video singkat untuk lebih jelasnya terkait dengan siapa sih yang bisa mendapatkan keuntungan dari pandemi ini. The spread of coronavirus has had a devastating impact on many sectors, with some being brought to their knees. But as with any crisis, others are rubbing their hands with glee. These are the sectors that stand to win from the pandemic and those who have already begun cashing in. Companies are having to change the way they work, and fast. If many had been hesitant to make widespread use of video conferencing, they're now scrambling to get to grips with the technology. Zoom Video Communications is one of the companies which has seen its share price boom. Away from
work, people seeking diversions that do not involve travel and human contact. And that's good news for the video Pak game. Naldo, mohon maaf, ini Downloads shot up nggak kelihatan Pak Naldo. Kok nggak kelihatan ya? Ya, tapi saya bisa dengar Pak Naldo. Saya dengar suaranya, tapi tidak melihat visualnya. Coba sebentar ya. Ya, terima kasih. Sorry. Sudah kelihatan loh, Bu? Halo? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Saya ulang ya. Sorry. Ya. The spread of coronavirus has had a devastating impact on many sectors, with some being brought to their knees. But as with any crisis, others are rubbing their hands with glee. These are the sectors that stand to win from the pandemic and those who have already begun cashing in. Companies are having to change the way they work, and fast. If many have been hesitant to make widespread use of video conferencing, they're now scrambling to get to grips with the technology. Zoom Video Communications is one of the companies which has seen its share price boom. Away from work, people are seeking diversions that do not involve travel and human contact, and that's good news for the video game industry. Global mobile game downloads shot up 39% in February, with China accounting for much of the increase. Games like Brain Out and Honor of Kings were among the most popular choices. Concern in China that takeaways could have been cooked or handled by someone with the virus has led to a subtle yet important trend. Hungry families have turned back to good old-fashioned fresh groceries, which they prepare themselves as meals for their loved ones. In Britain, Ocado and Amazon Fresh would represent the most obvious candidates to benefit, with competition provided by big supermarkets like Tesco, Asda and Morrison. In Britain, Amazon and other e-commerce suppliers already play a critical role in the retail supply chain. That is only likely to expand further if people grow more reluctant to spend time in public places, including supermarkets and shopping centres. All that time spent cooped up indoors is likely to leave many people in need of some brisk exercise. Step forward at Peloton Interactive, the provider of live-streamed workouts to an army of millions of bedroom fitness enthusiasts. Not yet grid. Video streaming services, including Netflix, Disney+, Comcast, Peacock and HBO Max, are also well insulated from the impact of the disease. Any business that finds a cure for the disease is sure to end up posting large profits. Moderna is an American drug discovery and development company hoping to do just that. Another stock that has already benefited from the rising number of cases is Novacit, which produces test kits to diagnose for coronavirus. Aside from curing the virus, people are also desperate to prevent it. Companies producing sanitizers and wipes have obviously seen their shares soar. The valuation of companies manufacturing face masks has also surged. No company will be publicly positive in the current environment, but in several sectors, executives will hope that the epidemic doesn't come to an end quite yet. Oke. Jadi bisa dilihat ya kalau sebenarnya pandemi ini walaupun sebagian besar sektor pasti akan terdampak, ada juga sektor-sektor yang memang sifatnya mendapatkan keuntungan. Tadi yang disebutkan juga dari segi manufaktur healthcare, lalu juga video game, online exercise dan sebagainya. Nah ini udah bisa lihat presentasinya ya Bu ya? Masih di halaman YouTube, Pak. Oke, sebentar. Oke, Pak. Sudah ya? Sudah.
Nah, ini saya dapat informasi ini dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Kadin. Itu ada beberapa segmen yang bisa selama pandemi ini atau setelah pandemi ini bisa menjadi potential winner dan potential loser. Kalau kita lihat yang tadi saya disebutkan juga di video, kalau medical service equipment itu juga pasti akan mendapatkan keuntungan, personal healthcare. Lalu juga perusahaan-perusahaan IT atau yang berbasis digital itu biasanya akan mendapatkan keuntungan dari pandemi ini, karena orang biasanya dengan pembatasan-pembatasan yang ada pasti akan mencoba melakukan segala sesuatunya berbasis dengan digital atau teknologi. Nah, segmen apa sih yang paling besar pengaruhnya dari pandemi? Itu yang pasti tourism, leisure, pariwisata, itu pasti kena. Tidak ada orang yang saat ini mau melakukan perjalanan atau liburan ke berbagai destinasi pariwisata. Aviation dan maritim, orang juga tidak mau melakukan perjalanan yang jauh. Otomotif ini juga Astra juga sebagai salah satu bisnis utama Astra, otomotif juga kena karena dengan berbagai pembatasan ini daya beli masyarakat pasti akan turun secara drastis. Sehingga otomotif dalam hal ini mungkin lebih ke arah kendaraan roda 4 yang kita bisa sebut sebagai salah satu item yang tiket price-nya cukup tinggi, itu juga pasti akan terdampak. Konstruksi, properti, real estate, dan pabrik-pabrik manufaktur yang sifatnya non-esensial juga pasti akan terdampak dari pandemi ini. Kita sudah lihat juga, tadi juga udah saya sebutkan, banyak sektor-sektor yang melakukan pemotongan karyawan. Kalau berdasarkan data dari Kadin itu per Mei itu yang paling besar itu dari industri tekstil dan juga dari industri transportasi. Itu yang paling kena dampaknya. Lalu juga hotel dan restoran. Nah, peran pemerintah dalam kondisi yang sulit seperti ini sebenarnya menjadi fundamental gitu peranannya, karena pemerintahlah yang bisa melakukan berbagai langkah strategis untuk membantu baik dari sisi produsen maupun dari sisi rumah tangga. Nah, data per akhir Juni kemarin itu pemerintah telah mengalokasikan hampir sekitar 700 triliun dari APBN 2020 untuk merespon COVID-19 pandemik ini. Ini mungkin saya nggak akan terlalu detail juga karena saya juga bukan ahli ekonomi ya. Cuman kalau bisa kita lihat itu sebenarnya target utama pemerintah dari dana yang dialokasikan ini lebih ke arah health, social, dan business incentive. Karena yang pasti pertama health, karena orang yang akan terdampak itu harus benar-benar segera ditindak atau segera dilayani kesehatannya melalui petugas medis, lalu juga fasilitas kesehatan, insentif untuk tenaga medis, dan sebagainya. Lalu juga social safety itu dikucurkan pemerintah itu mungkin sekitar 200 triliun itu mungkin yang udah sering dengar kita ada diskon untuk tarif listrik lah, lalu juga ada kartu prakerja, lalu juga ada sumbangan-sumbangan atau bansos-bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai dan sebagainya. Nah, dari sisi bisnis korporasi, apa sih yang didapatkan dari insentif pemerintah ini? Yang pasti kita mendapatkan dalam hal pemotongan pajak, pengurangan pajak, lalu juga ada kita juga korporasi itu juga mendapatkan keringanan dalam hal pengembalian PPN dan stimulus-stimulus lainnya. Lalu yang berikutnya, nah kita masuk yang istilah sekarang kita sebut dengan the new normal ya. New normal ini apa sih sebenarnya? Mungkin tadi Bu Mei juga sempat bilang sebenarnya ini kita juga masih belum tahu nih normalnya akan seperti apa. Cuman yang kita sudah lihat dengan mata kepala kita sendiri sekarang, new normal yang kita hadapi itu bisa dari berbagai macam aspek. Kalau personal mungkin kita lihat di situ udah ada yang olahraganya di rumah, lalu juga melakukan kegiatan keagamaan di rumah, orang juga semakin sering cuci tangan, lalu juga pakai hand sanitizer. Dari segi society kita melihat sekarang semuanya diatur, harus jaga jarak. Di lift juga kita mungkin nggak pernah kepikiran nih sekarang kalau kita naik lift kita harus ngadep ke dinding gitu, nggak ngadep ke
orang atau bisa ngobrol gitu. Lalu juga salaman, sekarang kita harus pakai siku, atau cuman boleh salam Nusantara, nggak boleh salaman jabat tangan, dan sebagainya. Dari sisi bisnis, yang berubah apa sih? Yang pasti cara kita bekerja itu sekarang lebih banyak menggunakan teknologi, jadi tidak tatap muka langsung dengan rekan kerja kita, atau dengan misalkan kita mau meeting nih, kayak sekarang webinar, mungkin kalau zaman dulu kita lebih senang mengadakan seminar ya Bu ya, di mana semua tatap muka langsung segala macam. Bahkan udah ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya di restoran melayani pelanggan itu dengan robot sekarang, jadi tidak dengan manusia lagi. Kebiasaan orang juga untuk melakukan kegiatan ekonomi juga sekarang melalui online shopping, jadi tidak langsung belanja langsung ke tempatnya. Edukasi, apa sih yang berubah? Sekarang anak-anak kalau belajar dari rumah gitu, melalui video. Saya punya keponakan, sekarang kalau belajar, dia tetap pakai seragam, tapi di depan laptop di rumah gitu. Kalaupun ada sekolah-sekolah yang buka, itu biasanya kelasnya sekarang sudah dimodifikasi, sekarang jadi kayak kasih pembatas-pembatas dan sebagainya. Dari sisi sosial, apa sih yang berubah? Kita melihat sekarang banyak orang atau banyak company yang mulai menumbuhkan rasa sosialnya dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu sebenarnya suatu hal yang positif yang kita lihat dari pandemi ini. Mungkin dari John F. Kennedy juga pernah mengatakan kalau change is the law of life, and those who look only to the past or present will certainly miss the future. Jadi kalau misalnya kita selalu melihat ke belakang dan kita tidak melihat kondisi yang sekarang ini sedang terjadi atau apa yang akan terjadi di masa mendatang, kita pasti tidak akan mendapatkan opportunity di masa mendatang. Itu sih. Lalu berikutnya, the new normal ini, sebelum saya masuk ke dalam apa sih yang Astra lakukan untuk menghadapi kondisi new normal, itu mungkin saya akan sedikit mengulas bisnis modelnya Astra itu seperti apa. Mungkin saya nggak akan bahas satu-satu, cuman pada prinsipnya Astra ini saat ini kita mempunyai 7 lini bisnis utama, di mana kontribusi terbesar dari lini bisnis ini yang paling besar masih dari otomotif dan jasa keuangan. Otomotif kita pegang mobil, itu kita pegang 6 brand atau 6 merek. Sepeda motor kita pegang Honda Motorcycle, lalu juga ada pabrik untuk manufaktur spare part dan komponen. Jasa keuangan kita punya perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk sepeda motor dan mobil, lalu juga ada asuransi, baik asuransi umum maupun asuransi jiwa. Nah, mungkin kalau misalnya orang dengar Astra, taunya kan kita jualan mobil ya. Sebenarnya memang itu masih memang bisnis utama kita. Cuman mungkin dalam 10-15 tahun terakhir kita sudah melakukan secara gencar diversifikasi bisnis, sehingga kita tidak mempunyai ketergantungan terhadap satu bisnis tertentu aja. Contohnya yang sekarang paling cukup berkembang adalah di bisnis infrastruktur dan logistik. Itu sekarang Astra sudah punya 6 jalan tol di Indonesia, semuanya masih di Pulau Jawa. Dan salah satu yang cukup panjang jalan tolnya yang mungkin orang sudah tahu itu tol Cikopo Palimanan ya, Cipali. Itu panjangnya lebih dari 100 km dan merupakan jalur tol utama untuk logistik antara dari daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah. Lalu juga di tahun 2016 Astra terakhir kita masuk ke bisnis properti. Itu di bisnis properti itu sebenarnya kita sudah mulai di tahun 2013. Cuma secara resmi kita jadikan lini bisnis baru itu di tahun 2016. Ini kita lebih ke arah untuk bisnis-bisnis yang sifatnya saat ini masih ke medium high end segment. Itu sih. Nah, apa sih strategi yang harus dilakukan oleh company atau korporasi, pelaku-pelaku usaha, bisnis di tengah krisis atau pandemi ini? Kemarin saya mengikuti suatu seminar ekonomi makro. Di situ disebutkan kalau bahaya utama dari dalam suatu periode krisis itu bukan krisisnya itu sendiri, tapi ketika dalam suatu krisis kita menerapkan strategi atau berpikir
dengan strategi yang kita siapkan untuk logika pada saat masa lampau gitu. Jadi contohnya itu ketika misalnya pada saat awal tahun 2020 mungkin kita punya rencana kerja di tahun 2020 sepanjang tahun ini kita mau ngapain gitu ya. Lalu terjadilah krisis COVID ini kan, pandemi masuk di mulai bulan Maret, bulan April. Nah, ketika masuk pandemi ini, kalau misalkan kita masih melakukan strategi atau menerapkan rencana kerja sesuai dengan yang kita sudah terapkan di awal tahun, itu tidak akan relevan lagi gitu. Karena kondisinya sudah berubah, customer-nya sudah berubah, market-nya sudah berubah, rantai pasokannya juga sudah berubah. Jadi semuanya sudah berubah. Kalau kita masih coba menerapkan strategi yang kita sudah terapkan di awal tahun, ya sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang ini. Gitu. Lalu, nah ini mungkin beberapa hal yang grup Astra lakukan untuk memitigasi dampak dari COVID-19. Karena sebenarnya Astra ini kan grup konglomerasi ya, dalam artian kita banyak bisnis bermacam-macam, maka kita harus menyikapi pandemi ini dari hulu ke hilir bisnis kita gitu. Yang pertama kita lakukan tentunya pasti adalah strategi yang terkait keselamatan kerja seluruh karyawan. Karena Astra itu selalu melihat people atau karyawan itu sebagai aset utama keberlangsungan perusahaan. Kita pada saat awal COVID itu masuk, malah bahkan sebelum COVID masuk ke Indonesia, itu di Astra itu sudah membentuk suatu task force, tim task force COVID-19 yang memperhatikan kebersihan, kehigienisan, serta keselamatan kerja seluruh karyawan di grup kita. Mungkin sekedar informasi aja, di grup kita itu sekarang jumlah perusahaannya sekarang sudah melebihi 200 company, dan total employee-nya itu sudah di atas 200.000 karyawan ya. Jadi memang task force ini menjadi hal yang penting untuk keselamatan kerja para karyawan kita seluruhnya. Lalu juga policy-policy sudah dilakukan, contohnya untuk perjalanan dinas itu sudah mulai dibatasi, lalu juga training-training yang sifatnya non-esensial itu sudah mulai dibatasi juga, dan sebagainya. Hal ini semua dilakukan untuk keselamatan kerja dari karyawan itu sendiri. Lalu juga dari segi rantai pasokan atau supply chain, untuk menstabilisasi rantai pasokan yang kita lakukan contohnya adalah itu melakukan multi-outsourcing untuk supplier-supplier sehingga kita tidak bergantung hanya 1-2 supplier saja. Karena kemarin contohnya pada saat di awal PSBB diterapkan itu kan banyak bahan baku yang tidak bisa masuk yang dari China. Maka yang kita lakukan sebenarnya sudah kita lakukan juga dari dahulu, itu supplier kita nggak hanya dari China tapi dari Jepang dan Thailand juga untuk pabrik mobil dan motor kita. Lalu juga kita melakukan optimalisasi untuk lokasi dan kapasitas dari logistik kita untuk bahan baku dan untuk inventory-nya juga. Untuk productivity management yang dilakukan oleh grup Astra secara keseluruhan itu yaitu kita menentukan kembali kapasitas produksi dan product mix yang kita mau lakukan. Contohnya kayak saat ini kan PSBB sudah masuk masa transisi. Jadi sebenarnya pabrik-pabrik itu sudah mulai bekerja kembali, operasi, tapi tidak dengan full capacity. Biasanya kita bisa lakukan 2-3 shift dalam satu hari, mungkin sekarang masih dengan 1 shift. Sehingga product mix yang kita tetapkan itu biasanya akan lebih ditargetkan untuk produk-produk yang sifatnya lebih banyak diterima oleh masyarakat. Lalu juga kita mengurangi overtime di pabrik, dan juga kalau memang diperlukan kita akan menutup pabrik untuk keselamatan kerja karyawan itu sendiri. Dari sisi marketing, sales, pemasaran, customer engagement, banyak hal yang kita lakukan, baik dari sisi otomotif maupun bisnis-bisnis lainnya. Cuman mungkin yang paling saya mau highlight adalah penggunaan digital channel. Digital channel ini menjadi suatu hal yang sifatnya saat ini sangat penting di tengah pandemi dan segala pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah. Dulu pada saat PSBB baru diberlakukan, dealer-dealer kan tidak bisa buka ya, dealer mobil, dealer motor, dealer-dealer bisnis pembiayaan kita semuanya harus tutup. Tapi yang kita lakukan sebenarnya
kita tetap melakukan pekerjaan kita. Kita upayakan yang terbaik dari sisi utilisasi channel-channel digital yang kita sudah kembangkan, sehingga operasional perusahaan itu tetap jalan, masih ada revenue yang masuk walaupun belum sebanyak pada saat dealer-dealer sudah buka. Tapi at least tidak benar-benar berhenti sama sekali, sehingga kita dapat menghindari yang istilahnya pemotongan karyawan. Itu sih. Lalu juga dari segi stabilitas likuiditas perusahaan yang kita lakukan itu, kita melakukan manajemen modal kerja dengan lebih baik, kita melakukan close monitoring untuk piutang, level-level piutang dan level-level inventory yang ada di dealer kita, dan juga mereview rencana belanja atau rencana investasi belanja modal perusahaan yang tadinya biasanya mungkin sekarang mungkin dulu setiap tahunnya kita bisa keluarkan sekitar 20 triliun, 25 triliun untuk investasi dan belanja modal. Mungkin di tahun ini kita akan kurangi hampir setengahnya gitu. Sehingga dengan penurunan revenue yang kita harus hadapi di tahun ini, kita juga membuat keseimbangan antara revenue dengan expenditure yang akan kita keluarkan. Lalu dari segi analisa credit quality, kita sadari dengan pandemi ini pasti banyak orang yang akan terkena dampak dari sisi daya beli. Cash flow perorangan, cash flow rumah tangga juga pasti akan terganggu, sehingga hal ini akan memiliki resiko terhadap bisnis pembiayaan kita. Maka dari itu yang kita lakukan dari bisnis pembiayaan adalah kita memberikan restrukturisasi atau merelaksasi dari cicilan-cicilan customer-customer kita. Apakah itu bisa dalam berupa misalnya skip payment atau lower interest rate atau memperpanjang tenur pinjaman gitu, sehingga mereka tidak menjadi customer yang default atau bad debt. Lalu juga kita memberikan cadangan provisi yang lebih tinggi terhadap customer-customer kita, sehingga menghindari yang tadi saya bilang customer yang tidak bisa bayar atau default. Lalu secara aktif juga grup Astra itu melakukan financial stress test. Financial stress test ini dilakukan dengan berbagai macam skenario analisis itu untuk menjamin tingkat likuiditas dan solvabilitas grup Astra itu terjaga dengan baik, sehingga kita dapat menentukan langkah-langkah apa sih yang terbaik dalam hal kebutuhan pendanaan grup Astra. Itu sih. Nah, berikutnya, ini saya mungkin sedikit ambil dari key message dari Presiden Letter kita. Sebenarnya sudah dimulai dari beberapa tahun lalu. Itu yang pertama adalah run the business not as usual. Kita sudah sadari kalau dunia bisnis ini terus berevolusi, terus berubah, kompetisi makin tinggi, kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat juga semakin bervariasi, standar yang mereka tetapkan juga semakin tinggi. Maka dari itu, kita sebagai pelaku bisnis atau pelaku usaha, kita harus menjalankan bisnis kita itu tidak boleh seperti biasanya, tapi kita harus memberikan extra miles. Lalu juga harus terus berinovasi, karena lingkungan terus berubah dengan cepat. Kalau misalkan kita tetap terpaku dengan produk-produk atau barang-barang yang kita tawarkan saat ini dan kita tidak mau berinovasi, mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun mendatang itu ya produk kita sudah tidak relevan lagi buat pelanggan gitu. Contohnya mungkin yang kita paling banyak ingat ya dulu kayak seperti perusahaan sebesar Nokia, Kodak, itu semua pada saat zamannya mereka menjadi penjualan tertinggi di dunia itu, mereka mungkin tidak melakukan inovasi gitu, sehingga ketika kompetisi datang, kebutuhan masyarakat atau keinginan masyarakat berubah, produk-produk mereka sudah tidak relevan lagi gitu, sehingga pada akhirnya mereka akan mati dengan sendirinya. Lalu yang kedua, speed up the digitalization initiative. Kita tidak bisa pungkiri ya kalau industri revolusi 4.0 ini udah di depan mata, malah mungkin sudah mulai masuk ke Indonesia. Sehingga banyak bentuk-bentuk bisnis itu sudah berubah sekarang.
Nah, kita sebagai pelaku bisnis itu kita harus mengikuti gitu, adaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru yang ada untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sehingga kita bisa berkompetisi di tingkat global gitu. Kalau misalkan kita selalu berupaya, kalau misalkan kita selalu menggunakan teknologi yang sama atau pendekatan yang sama, cara atau teknik metode yang sama ketika kita melakukan bisnis, kita pasti akan ketinggalan dengan company lain gitu. Itu yang dan sedangkan kita melihat dunia ini sudah masuk semuanya digital gitu, teknologi. Sehingga teknologi itu menjadi suatu landasan utama dalam membentuk bisnis-bisnis kita yang baru. Nah, lalu yang ketiga, make things happen. Make things happen, Astra ini kita sering dikenal oleh masyarakat sebagai suatu perusahaan yang memang bisa memberikan realisasi gitu, bukan janji. Sehingga apa yang kita tawarkan ke masyarakat, apa yang kita tawarkan ke customer, itu semuanya memang sudah sesuai dengan strategi atau rencana yang kita sudah sampaikan sebelumnya kepada masyarakat gitu. Jadi ini menjadi kunci sebenarnya untuk sesuatu yang sifatnya trust atau credibility dari pihak eksternal kepada Astra sendiri, sehingga Astra mungkin ya sampai saat ini masih dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi yang cukup baik di Indonesia maupun di tingkat regional. Berikutnya, nah ngomongin terkait dengan digital, terkait dengan digital, mungkin tadi saya sudah sempat ngomong sedikit ya, kalau digital itu menjadi suatu landasan utama untuk membentuk bisnis-bisnis yang baru. Digitalisasi di grup Astra sendiri ini sebenarnya kita sudah lakukan dari 5-10 tahun yang lalu. Memang mungkin belum banyak terlihat di masyarakat karena digital ini kita masih tekankan untuk di internal perusahaan atau di internal grup sendiri dulu. Contohnya yang kita lakukan digital collaboration itu adalah melakukan pekerjaan kita atau sistem kerja kita itu dengan mengimplementasikan teknologi sehingga dapat menjadi suatu working team atau leading team yang efektif. Itu contohnya pada saat bisa dilihat di slide itu utilisasi Zoom atau Microsoft Teams ketika melakukan roadshow untuk dealer-dealer mobil, lalu juga ada penawaran test drive mobil, motor, itu melalui service digital. Lalu juga kita melakukan kolaborasi waktu tahun 2018-2019 itu dengan Gojek untuk platform manajemen solusi fleet melalui GoFleet. Lalu juga ada digital presence. Digital presence ini adalah melakukan kegiatan pemasaran itu secara online atau digital platform sehingga memberikan kemudahan kepada customer kita gitu. Contohnya seva.id ini adalah sebenarnya kayak marketplace tapi untuk khusus produk-produk Astra. Ini sudah bisa diakses oleh publik itu dari 3 tahun yang lalu. Lalu juga Auto 2000 home service. Jadi kemudahan customer untuk mereparasi atau servis mobilnya itu tidak perlu datang ke bengkel lagi, tapi bengkel yang akan mendatangi kendaraan dari customer itu. Lalu juga virtual tour untuk produk-produk properti kita. Biasanya orang kalau mau ngelihat showroom rumah atau apartemen gitu kan mereka biasa datang ya ke showroomnya gitu kan. Tapi sekarang mereka bisa lakukan secara virtual gitu karena kita sudah sediakan platformnya. Lalu juga ada digital payment channel Astra Pay. Astra Pay ini masih sifatnya masih khususkan untuk konsumen-konsumen pembiayaan kita sih, terutama pembiayaan untuk sepeda motor dan roda 4. Digital engagement ini sebenarnya lebih ke arah kita meng-engage customer kita untuk ikut partisipasi dalam digital platform yang kita punya. Contohnya adalah yang mungkin paling banyak didengar orang itu adalah Sejalan, Cari Parkir, dan Movic. Ini aplikasi-aplikasi yang sifatnya, contohnya kayak Sejalan itu aplikasi yang memudahkan customer untuk bisa saling nebeng gitu ketika misalnya melakukan perjalanan.
Lalu juga Movic itu untuk rental mobil, cari parkir juga sifatnya itu untuk misalkan kita mau ke mall, mau ke hotel, mau ke perkantoran, kita sudah sediakan lahan parkir khusus sehingga mereka sudah bisa memesan dahulu gitu sebelum mereka berangkat dari rumah. Sehingga ketika sampai itu mereka sudah tidak kesulitan mencari parkir lagi. Digital sharing dan learning ini juga menjadi suatu hal yang utama karena teknologi itu sifatnya terus berubah, terus berevolusi, sehingga tidak mungkin apa yang sudah kita ketahui itu sudah cukup gitu. Jadi kita harus terus berusaha mempelajari, mengetahui perkembangan terbaru dari teknologi yang berkembang di dunia. Nah, mungkin ini saya ada satu video singkat lagi sebelum saya akhiri mengenai bagaimana COVID-19 ini telah mentransformasi bisnis-bisnis di dunia dan juga cara kita menghadapi bisnis tersebut di dunia. Oke, sebentar. Saya Oke, ya, jadi memang bisa dilihat ya kalau COVID ini menyebabkan kita ini sebagai manusia, sebagai pelaku usaha itu memang harus mengubah cara kita berbisnis, cara kita menanggapi atau melihat customer, kebutuhannya seperti apa, cara kita menetapkan strategi juga akan berbeda, pendekatan kita juga berbeda,
cara kita meng-engage customer juga berbeda, strategi pemilihan supplier juga berbeda, semuanya berubah gitu. Dan teknologi menjadi suatu landasan utama yang kita memang suka tidak suka, kita harus keep up gitu dengan harus memasukkan teknologi itu sendiri ke dalam kegiatan bisnis kita. Ini ini slide terakhir dari saya. Kita bisa make the best out of the pandemic itu caranya seperti apa sih? Yang pasti satu, personal mindset, kita harus stay optimis. Namanya krisis itu pasti sifatnya temporary. Dalam artian kita selalu bisa melewati satu krisis ke krisis lainnya. Dari sejarah manusia itu selalu bisa kita lewati. Jadi kita harus tetap optimis kalau keadaan akan lebih baik di masa mendatang. Lalu juga biasa dari krisis itu kan pasti ada suatu pembelajaran yang akan kita dapatkan gitu loh. Lalu yang kedua, leadership. Leadership ini menjadi penting karena pemimpin dari suatu perusahaan atau pemimpin dari suatu pemerintahan itu memiliki peranan penting untuk melit timnya atau melit negaranya, melit korporasinya melewati krisis tersebut. Gitu. Yang ketiga, managing the business, itu kita juga harus adaptasi bisnis kita yang tadi saya sudah sebutkan juga. Apa sih yang bisa kita tingkatkan, apa yang kita perlu kita emphasize, dan apa yang perlu kita exploit gitu. Kita harus melakukan skenario analisis, tapi dengan juga memasukkan digital teknologi ke dalam bisnis kita. Yang keempat, workplace. Workplace itu bagaimana kita merevolusi cara kerja kita. Lalu yang kelima, customer yang tadi saya sebutkan juga. Kita harus beradaptasi dengan perubahan dari customer behavior. Preferensi atau kesukaan, kebutuhan masyarakat pasti akan berubah. Nah, kita harus melihat, mengidentifikasi apa yang berubah, dan kita harus membangun suatu long-term proposition, sehingga kita bisa memberikan added value untuk customer kita. Di Astra sendiri, kita selalu memiliki suatu motto itu yaitu kita be the last one to fall during crisis and be the first one to benefit from any recovery. Itu sih, sekian sharing dari saya. Saya kembalikan ke Bu Mel ya. Terima kasih Pak Naldo. Ini saya tepuk tangan dulu untuk Pak Naldo. Ada pencetan reactions gitu. Sekarang kan kalau zaman dulu kan begini ya Pak. Oh iya, ini sekarang ada iya, harusnya begini ya. Teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan secara digital untuk Pak Naldo. Paparannya sangat detail, sangat menyeluruh, betul-betul mau berbagi. Terima kasih sekali Pak Naldo. Kita akan mulai dengan pertanyaan sebelum kita ke chat room untuk saya bacakan pertanyaan yang masuk. Saya mau tanya dulu Pak. Pak, namanya perubahan itu saya yakin nggak semuanya nyaman, terutama ketika ada pandemi seperti ini. Nah, di perusahaan Bapak di Astra International, ini kan masif sekali in a way ya, dalam jangka waktu yang singkat perubahan demikian luar biasa. Ada resistensi nggak Pak? Resistensi dalam hal apa nih, Bu? Ya. Jadi ada perubahan kebijakan, kemudian shift kerjanya juga berkurang. Apakah kemudian itu mempengaruhi income karyawan yang bekerja dan lain sebagainya. Kemudian harus jaga jarak, saya yakin ya. Terus protokol seperti yang Bapak sampaikan, begitu dengar ada pandemi, Astra International sudah memprediksi bahwa Indonesia harus bersiap-siap. Kemudian ada task force dan langsung pasti itu ada pembatasan-pembatasan, dan biasanya manusia ini nggak suka dibatasi gitu, setidaknya saya Pak. Ya. Nah itu gimana ya Pak, usaha manajemen untuk memastikan bahwa we're thinking about you, this is the best for you and everything. Ya benar Bu Mei, namanya perubahan, manusia itu tidak suka sebenarnya perubahan, apalagi kalau mereka sudah berada di zona nyaman ya. Tapi sebenarnya perusahaan ini kan pemimpin kita ini di Astra, saya ngomong dari sisi Astra ya, harus memikirkan bukan hanya 1-2 orang Bu, tapi lebih dari 200.000 orang di grup kita, yang terdiri dari 200 company lebih gitu ya. Jadi memang kebijakan yang diambil
mungkin tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Tapi yang pasti kebijakan yang diambil itu harus dapat mewakili kepentingan dari hampir seluruh bisnis yang ada di bawah grup Astra gitu. Contohnya Bu, yang paling gampang, pada saat awal COVID itu masuk di Indonesia, banyak karyawan yang sifatnya mempertanyakan, kok kita tidak langsung WFH gitu, tapi kita masih ada sekitar 2 minggu kita masih masuk kerja. Waktu itu pemerintah belum menerapkan PSBB, Bu. Jadi masih pemerintah juga pada saat itu masih menggodok peraturan PSBB. Jadi belum ada yang sifatnya WFH. WFH itu kalau misalkan pun terjadi itu kebijakan dari company-company masing-masing gitu masing-masing, kan. Ya. Betul. Nah, kita yang di head office, Bu, kita masih WFH. Sedangkan kita merasa, ada beberapa karyawan merasa kalau kita bisa kok melakukan pekerjaan dari mana saja. Even itu yang sudah kita lakukan saat ini, selama ini. Kita kan butuh laptop, kita butuh internet, udah cukup gitu kan. Ya. Nah, tapi kenapa kita nggak WFH? Karena memang operation kita di bawah itu masih tetap bekerja, Bu. Dan mereka harus bekerjanya dari kantor. Contohnya, kalau dealer-dealer mobil, mereka masih buka, Bu. Mereka masih buka. Di pabrik-pabrik juga mereka masih ada shift-nya, Bu, 2 shift gitu. Jadi kalau misalkan kebijakan dibuat WFH di head office, tapi di operation tidak WFH, itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial gitu kan. Dan ini yang bekerja di operation itu tidak sedikit, Bu. Kita contohnya punya bisnis perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ini mungkin karyawannya hampir sekitar 60.000 atau 70.000 karyawan gitu, Bu. Kelapa sawit. Nah, semua mereka masih bekerja, Bu, di kebun-kebun gitu. Ya. Iya, benar. Jadi memang kebijakan itu yang diambil pasti harus mewakili seluruh karyawan yang berada di bawah naungan grup Astra. Itu sih. Oke, thank you Pak Nando. Ini sudah mulai ada pertanyaan Pak Nando. Yep. Peningkatan teknologi itu membutuhkan biaya modal yang besar. Jadi bagaimana cara mendanai modal tersebut di masa depresi, pandemi, COVID-19 ini? Mungkin sempat Bapak tadi singgung tentang expenditure, kemudian juga revenue, dibalancing, dan lain sebagainya. Itu apakah ada pengaruhnya Pak ke persiapan teknologi yang harus dilakukan? Ya, betul. Teknologi itu tidak murah, Bu. Baik. Yeah. Jadi memang kita ada learning cost-nya pasti dari sisi teknologi. Kebetulan di Astra ini kita sudah mulai men-speed up digitalisasi inisiatif itu bukan barang baru, Bu. Bukan tahun ini aja, bukan karena pandemi aja. Jadi sudah kita lakukan dari 5-6 tahun yang lalu. Kita membentuk suatu perusahaan yang dinamakan Astra Digital International. Itu di tahun 2018. Tapi sebenarnya sebelumnya Astra Digital International ini sudah ada, Bu, divisinya. Divisinya sudah ada semenjak tahun 2015. 2016 itu masih di bawah Astra International. Okay. Biaya yang dikeluarkan pasti ada karena sifatnya learning cost. Learning cost. Iya, benar. Tapi sebenarnya biaya ini kan akan menjadi sifatnya investasi karena kita tahu di masa mendatang teknologi ini kan akan memegang peranan utama Astra dalam menjalankan bisnis kan, Bu. Contohnya seperti pada tahun 2018 kita menginvestasikan $150 juta di Gojek. Lalu di awal tahun lalu kita tambah lagi tuh, Bu, $100 juta di Gojek. Nah, kenapa kita investasi di Gojek gitu? Mungkin kalau masyarakat ngelihat kayak buang-buang uang, Bu, karena kita tidak punya kolaborasi yang sifatnya sudah even sampai saat ini kolaborasinya belum terlalu kelihatan gitu kan di Gojek. Tapi sebenarnya kenapa sih kita investasi di Gojek? Dengan investasi kita yang sebesar 250 juta itu, kita bisa menempatkan beberapa key personel di Gojek, di manajemen Gojek. Kita punya 1 orang di komisaris, 1 orang di board, dan beberapa orang yang duduk memang sit around the clock di kantor Gojek untuk menemukan kolaborasi yang sifatnya technological base gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa pelajari
karena kita punya banyak orang juga di sana gitu. Dan ini yang menjadi sebenarnya learning cost kita di Gojek. Tapi kita tahu learning cost ini sifatnya akan menjadi investasi ketika memang kita sudah menemukan teknologi atau kita sudah memiliki kompetensi teknologi yang kita pelajari dari Gojek. Itu sih contohnya, Bu. Ya, terima kasih Pak Naldo, terima kasih Claresta Pugu atas pertanyaannya. Teman-teman peserta webinar, kami ingatkan sekali lagi, kalau ada pertanyaan langsung saja diketik di kolom chat, sehingga saya bisa punya pekerjaan membacakan pertanyaan. Ada. Selamat pagi Pak Naldo. Oke, ini dari ya Pak Kalista. Ya, dengan perubahan yang terjadi dan secara tidak langsung harus mengikuti perkembangan teknologi, kira-kira bagaimana cara menghadapi pekerja yang mungkin sudah berumur, sudah senior, dan kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi? Karena mungkin ada kendala bagi mereka yang tidak terbiasa dengan kemajuan teknologi. Ya ini terjadi sih Pak ya di banyak perusahaan lebih tepatnya. Mungkin bisa sharing dari Pak Naldo? Iya, mungkin ini relevansinya juga ke yang tadi kita bahas ya Bu ya, manusia itu tidak suka dengan perubahan. Ya. Apalagi sudah di zona nyaman gitu. Yang biasanya kita mungkin dulu pakai BB, sekarang tiba-tiba harus pakai Android gitu kan, nggak enak ya Bu ya. Yang tadi tombol-tombolnya tiba-tiba jadi semuanya layar screen gitu. Terus yang misalnya dari dulu kita biasa pakai PC gitu, tiba-tiba harus bawa laptop kemana-mana, kan repot ya. Itu sih ya. Jadi memang di Astra ini kita memang sangat menekankan people, Bu. Kita dalam strategi inti kita itu kita sebut dengan Triple P roadmap, Bu. Triple P itu terdiri dari portfolio, people, dan public contribution. Jadi people itu memang satu dari 3 hal utama yang diperhatikan oleh Astra. Astra Group ini sendiri terkenal dengan pengembangan manusia atau pengembangan sumber daya manusianya itu yang paling istilahnya paling cukup baiklah di antara company-company lain di Indonesia. Bahkan banyak company-company besar lain di Indonesia, mungkin saya tidak akan sebutkan namanya juga ya, baik dari berbagai macam sektor industri itu melakukan benchmark dengan kita, Bu. Bahkan ada dari university dari luar negeri juga melakukan benchmark dengan kita. Sehingga memang kita punya pengembangan manusia itu cukup diakui oleh dunia gitu. Dan kalau misalkan pertanyaannya apakah pekerja yang mungkin sudah berumur kurang bisa mengikuti perkembangan teknologi, ya ini yang kita akan lakukan. Kita punya berbagai program training, pengembangan. Kalaupun misalnya memang karyawannya belum fasih atau belum ada kompetensi di satu bidang tertentu, kalaupun ya kita bisa berikan training, Bu, baik itu in-house maupun external training. Training ini kita lakukan secara rutin, Bu, baik dari sisi leadership training, kompetensi training, interpersonal training, maupun training-training lainnya, Bu, kepada seluruh karyawan di grup Astra. Gitu. Dan karyawan sendiri pun memiliki kesempatan untuk memilih trainingnya, Bu. Jadi tidak harus segala training itu ditetapkan oleh kantor. Misalkan saya ingin training ini, saya tinggal mengajukan ke manajemen atau ke supervisor saya. Itu sih. Jadi memang Astra sangat terbuka dengan training, dengan pelatihan. Jadi kembali lagi ke karyawannya masing-masing, ke orangnya masing-masing, apakah ingin belajar atau tidak. Apakah ingin berkembang atau tidak. Itu sih. Tapi secara dari sisi perusahaan sangat-sangat memfasilitasi dan mendukung pembelajaran sesuatu hal yang baru. That's good. Berarti memang betul ya Pak, value-nya yang mengatakan people oriented itu bukan hanya slogan, tapi betul-betul diaplikasikan juga dengan kebijakan seperti ini. That's good. Pak, ini mulai banyak masuk pertanyaan, saya coba bacakan yang dari Raras. Sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Naldo, tapi ada satu pertanyaan yang mungkin perlu di-highlight. Apakah ada strategi khusus dari Astra untuk mempertahankan karyawan, sehingga tidak terjadi pengurangan karyawan? Mungkin saat ini masih bertahan, Pak. Kita tidak tahu misalnya ini masih lanjut sampai 2-3 tahun. Semoga enggak, tapi apakah ada strategi khusus, Pak? Ya, kita sering dapat pertanyaan itu sih, Bu.
Apakah Astra melakukan pemotongan karyawan? Aha, Sering banget, Bu. Mungkin selama pandemi ini mungkin bisa setiap minggu saya dapatkan pertanyaan itu dari I investor maupun see. pemegang saham gitu. Aha. Eh, Syukurnya sampai dengan hari ini kita belum melakukan pemotongan karyawan, Bu. Yang kita lakukan adalah untuk karyawan-karyawan yang kontrak, yang non permanen, di beberapa bisnis kita tidak perpanjang dahulu karena mengikuti demand yang menurun. Contohnya di pabrik mobil. Pabrik mobil karena harus berhenti beroperasi atau shift operasinya berkurang dari 3 shift menjadi 1 shift, karena demand-nya kan turun, Bu, demand mobilnya. Jadi karyawan-karyawan yang non kontrak atau yang non permanen atau kontrak itu kita tidak perpanjang dahulu gitu. Okay. Karena memang kebutuhannya belum ada sampai karena pandemi ini. Itu sih, Bu, yang kita lakukan. Tapi kalau untuk karyawan permanen sampai saat ini kita belum melakukan pemotongan. Kita memang sering dengar banyak pelaku-pelaku bisnis atau usaha-usaha korporasi yang mungkin tahan sampai Juni, Juli, atau tahan sampai September, tahan sampai Desember gitu. Ya, itu sekali lagi memang tergantung dengan kondisi keuangan dan kestabilan likuiditas, solvabilitas dari company masing-masing, Bu. Kebetulan di Astra ini kita dari sisi keuangan kita salah satu yang cukup konservatif pendekatannya, dalam artian kita selalu menekankan balance sheet yang sangat kuat, Bu. Kalau misalnya dilihat dari sisi keuangan itu, kita punya gearing level atau debt to equity-nya kita itu sangat rendah dibandingkan dengan company lain. Debt to equity kita itu secara konsolidasi saat ini masih di angka sekitar 11% gitu. Jadi memang masih jauh di bawah apa yang ditetapkan oleh OJK. Dan ini kita yakini sampai saat ini kita masih meyakini tetap memberikan yang terbaik kepada karyawan kita, kepada stakeholder kita juga, sehingga pemotongan karyawan kita bisa hindari. Kita juga dapat memberikan service yang terbaik juga untuk customer gitu. Karena sebenarnya salah satu filosofi Astra itu kan menjadi aset bagi bangsa, Bu. Jadi itu filosofi pertama Astra itu menjadi aset bangsa bagi negara dan bangsa. Jadi dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat secara luas, ya itu kita memenuhi filosofi pertama kita. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Naldo. Pak Naldo, ini pesertanya banyak mahasiswa dan sebagai informasi saja, sebentar lagi kami akan ada kelulusan mahasiswa. Jadi ada wisuda di bulan Agustus. Saya yakin para peserta ini melihat Astra International juga sebagai satu perusahaan yang baik untuk mengembangkan karir mereka. Sehingga ada kekhawatiran, Pak, dengan adanya pandemi ini, apakah Astra masih buka lowongan ya? Wah, kalau itu mesti tanya ke Bu Uta tuh, Bu Mei. Iya, karena dari Bu Uta kan sebenarnya mereka pasti memiliki strategi dan rencana kerja dari segi rekrutmen juga. Tapi saya yang sepengetahuan saya ya, rekrutmen Astra itu cukup aktif kok, Bu, reach out ke berbagai university untuk mungkin rekrutmen atau juga untuk kita punya program yang namanya Astra First, itu untuk memberikan exposure dunia kerja kepada mahasiswa-mahasiswa. Dan itu juga biasanya beberapa lulusan Astra First itu juga akhirnya menjadi karyawan kita juga gitu. Ya. Tapi mungkin kalau lebih detailnya mesti ditanya ke Bu Uta sih kalau itu. Ya. Oke, thank you Pak Naldo. Pertanyaan terakhir Pak, Astra International sangat besar. Apakah sudah ada rencana yang dibuat sebelum pandemi ini terjadi? Jadi seperti apa ya Pak, bahasa terminologinya saya lupa. Seperti sebelum ada bencana sudah siap. Ini kalau terjadi bencana kita akan begini. Itu udah ada panduannya nggak ya Pak?
Pasti ada, Bu, karena Disaster management ya itu namanya. Sorry, lupa kita mungkin sebutnya di sini sensitivity analysis, Bu. Oh, sensitivity analysis. Jadi ketika kita melakukan, let's say kita menetapkan strategi atau rencana kerja 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Ada asumsi-asumsi yang kita berikan skenario. Jadi misalkan dengan skenario kurs rupiah 14.000, 15.000, 13.000 gitu. Jadi memang ada sensitivity analysis sehingga kita bisa melihat ketika satu asumsi atau satu komponen berubah, itu dampaknya sebesar apa sih ke profitabilitas gitu kan. Ya. Jadinya memang untuk skenario-skenario bisnis, strategi-strategi bisnis itu kita sudah lakukan namanya sensitivity, sehingga berbagai alternatif, berbagai kemungkinan atau risiko sudah coba kita mitigasi dari awal, Bu. Contohnya mitigasi risiko bisnis, mitigasi risiko keuangan, mitigasi nilai tukar, mitigasi inflasi, segala macam itu sudah kita pasti punya, Bu. Secara internal pasti masing-masing bisnis kita pasti sudah melakukan itu. Ya. Terus. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Naldo atas sharing-nya hari ini. Saya belajar banyak sekali. Saya yakin juga peserta belajar banyak sekali dari apa yang Bapak bagikan. Teman-teman, kita belajar hari ini, setidaknya saya belajar hari ini, bahwa rencana mitigasi itu sangat penting. Kemudian sebagaimana COVID-19 dengan keras dengan luar biasa merubah tatanan kehidupan kita, sekeras itu juga Astra International berusaha untuk menghadapi pandemi ini. Banyak strategi yang sudah beliau ambil, Astra International putuskan dan aplikasikan. Dari paparan Pak Naldo kita belajar bahwa harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi, kemudian pengajewantahan dari value yang mengatakan bahwa human resource atau tenaga manusia, sumber daya manusia itu sangat penting. Itu bukan hanya slogan, melainkan itu langsung sungguh-sungguh diaplikasikan. Saya sangat apresiasi bagaimana Astra International berusaha melindungi asetnya yang adalah human resource. Kemudian juga kemampuan untuk menganalisa, ini saatnya para analis untuk dengan jujur melihat apa yang dimiliki, kemudian membaca situasi-situasi di luar untuk bisa memberi masukan kepada mereka mengambil kebijakan-kebijakan dan memutuskan yang terbaik untuk perusahaannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Nathaniel Naldo Wijaya dari PT Astra International. Terima kasih juga Bu Uta yang sudah membantu. Saat ini saya akan menampilkan pengumuman dari Pusat Karir atau Petra Career Center. Ibu Jessi atau Pak Avano bisa saya dibantu dengan tampilannya. Tadi Pak Naldo sempat mengatakan, wah kalau yang untuk itu mestinya tanya Bu Uta. Nah ini pengumuman sangat closely related, lebih tepatnya yang sangat dekat terkait dengan apa yang sempat kita bicarakan mengenai kesempatan kerja. Jadi pesan sponsor saya hari ini, mohon mengikuti Instagram Petra Career Center, @petracareercenter, bisa dilihat di layar. Kemudian juga akan ada info terkait career assessment class. Ini sangat penting untuk teman-teman mahasiswa supaya benar tahu tidak terjebak di usaha atau di industri yang tidak pas untuk pribadi kita masing-masing. Jadi Petra Career Center bisa bantu untuk assess kira-kira kalau tipenya siapa nih, Justin itu kerjanya di bidang apa dan lain sebagainya. Kemudian juga Petra Career Center akan melakukan Petra Virtual Career Days. Teman-teman calon wisudawan ini yang akan ditunggu-tunggu, mungkin tadi yang sempat disebutkan Ibu Uta. Saya dengar dari panitia PT Astra International akan bergabung dalam Petra Virtual Career Days. So do not miss it. This is important for our future, hopefully for your future. Oke, saya harus akhiri webinar hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk pembicara yang kalau kata MC terkenal itu luar biasa, tapi menurut saya ini bukan luar biasa saja, tetapi penuh pengetahuan,
rela berbagi pengetahuan dan juga tidak pelit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Pak Naldo. I really hope that you will be very successful in the future. Thank you. Ya, kemudian terima kasih juga Petra Career Center yang sudah membuat summer webinar yang menginspirasi. Saya berharap peserta semakin yakin menghadapi masa depan. Seperti kata Pak Naldo tadi, kita harus optimis. Stay healthy everyone. Please take care. Terima kasih. Yuk. Sampai jumpa. Kak Mei. Ya. Boleh videonya dinyalakan teman-teman peserta untuk foto dulu. Oke. Ya, teman-teman, ini salah satu kebiasaan baru di masa pandemi. Ketika kita melakukan webinar, fotonya bukan berjajar-jajar lagi secara fisik, tetapi kita berjajar-jajar tampilan layar gitu. Mohon kerjasama dari teman-teman sekalian untuk membuka videonya. Tetap di mute supaya nggak rame, tapi videonya dibuka, kita foto bareng sama Pak Naldo. Semoga ada Bu Uta juga bisa ikut foto bersama dengan kita semua. Silakan Bu Jesti dari panitia. Bisa siap screenshot ya. Bentar ya. Mungkin perlu dihitung. Halaman-halaman. Pak Naldo sudah keluar kan? Ya, ini ada 6 halaman. Mungkin halaman pertama bisa sambil senyum dulu ya. Saya sambil screen capture ya. Oke, lanjut ke halaman kedua. Teman-teman yang halaman kedua, kameranya mau dinyalakan. Mungkin wajahnya jangan serem gitu ya, teman-teman, agak senang sedikit gitu. Nanti dikiranya acara Petra Career Center penuh siksaan. Teman-teman kameranya jangan matikan dulu ya, supaya nggak berubah. Oke. Sekarang yang ketiga. 1, 2, 3. Bentar teman-teman, ditahan dulu yang senyum videonya. Sudah? Ya, terima kasih Kak Vano. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Take care.